Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi. Amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, izinkanlah saat ini hari Minggu tanggal berapa? 25 kayaknya. Tanggal nanti ada tanggal. Hari Minggu tanggal kira-kira 25 bulan Maret tahun 2023. Sekarang jam 7:45. Saya berada di dalam ruang belajar study room atau Hujratut Ta'allum, kamar belajar kajian Islam Al-Barokah, Kedung Rukun, Dusun Kedung Rukun, Kedung Pring, Balong Panggang, Gresik. Sekarang tanggal 26 ya. Hari Minggu tanggal 26. Saya ralat tanggalnya 26. Hari Minggu tanggal 26 Maret 2023. Jamnya sekarang jam 7:45. Saya minta diizinkan oleh para pemirsa untuk bisa berbagi, belajar membaca kitab Safinatun Najah, Bahtera Keselamatan. Ya, kurang lebihnya begitu terjemahan. Saya tidak buka kamus. Pada video pertama saya membahas tentang mukaddimah, penulis, dan rukun-rukun Islam. Mudah-mudahan nanti bisa melengkapi dengan landasannya. Jadi walaupun kitab kecil yang kita baca, kitab naskah asli teks, ya, original teks, ya, jadi, kitab matan, materi pokok, tapi kita sokong nanti. Mudah-mudahan ini sudah saya siapkan kitabnya Sahih Muslim sebagai landasan rukun iman, rukun Islam, dan musyahadah muraqabah atau al-ihsan. Sekarang kita akan belajar membaca kitab Safinatun Najah. Bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Jadi hadza faslun. Ini adalah sebuah pasal. Jadi pasal itu berasal dari bahasa Arab, diserap ke dalam bahasa Indonesia. Jadi pasal itu ya bagian, ya, part, ya, termasuk part-part dari kitab, sepotong dari kitab yang dibawanya. Biasanya pasal itu seperti dalam undang-undang. Jadi kadang ada yang mengartikan artikel, menerjemah bahasa Inggris. Pasal itu bagian dari kitab yang dibawanya biasanya terdiri dari, ya, ayat. Misalnya pasal 29 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 2 bakas, ya, pasal 29 ini tentang agama.
dan kepercayaan. Di ayat 1, entah itu lupa saya bagaimana. Jadi diketawain anak-anak TK ya. Udah tua nggak hafal undang-undang dasarnya. Padahal itu landasan sangat penting bagi orang-orang yang berkecimpung di keagamaan. Jadi setiap warga negara ini dijamin pasalnya 29 itu untuk menyebarkan cara-caranya wudhu, cara-caranya sholat, bagaimana cara memahami adanya Tuhan yang Maha Esa. Loh, ini negara Indonesia. Ini yang jamin pasal 29 ayat 2. Nah, itu jadi pasal biasanya bagian dari kitabnya namanya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Nah, nanti ada bab, ada berapa bab, di bawah bab ada pasal, di bawah pasal ada ayat. Bawah ayat mungkin sub ayat. Misalnya ayat 1A, ayat 1B, ayat 1C. Nah, itu sub ayat. Jadi kitab adalah kumpulan ilmu pengetahuan, ya, sebutan bagi ilmu pengetahuan yang di dalamnya biasanya terdiri dari bab, pasal, ayat, dan sub ayat, mungkin begitu. Itu definisi saya sendiri. Tapi mirip di kitab-kitab begitu. Arkanul imani adapun ya, tiang-tiang iman. Jadi, sebenarnya ruknun itu kadang diartikan sudut rumah atau sudut apalah. Nah, biasanya sudut itu ada tiangnya, maka kadang-kadang rukun diartikan tiang-tiang. Kalau saya nyoba pakai istilah, tapi belum saya dalami. Pilar ya, pilar itu apa? Padahal saya belum tahu apa pilar menurut KBBI. Setiap kata harus tahu definisi verbal definition, definisi sinonim persamaan kata. Verbal definition atau analysis definition, definisi uraian panjang lebar. Supaya nanti tidak keliru, ya. Kadang-kadang apa puntir makanan ya dari singkong, nah, nanti dikira lontong aja, nah, karena nggak tahu definisinya. Kalau tahu definisinya, walaupun sama bulatnya, sama gembuknya, tahu nanti bedanya lontong dengan puntir. Ya, gitu. Nah, kita lanjut aja supaya nanti hadisnya bisa lengkap. Mulai yang kemarin itu rukun Islam, nah sekarang rukun iman, dan nanti mungkin menyangkut al-ihsan, yaitu beribadalah kamu seolah-olah melihat Allah Ta'ala ya, dengan mata hati. Dengan hati artinya dengan keyakinan yang bulat, tidak boleh ragu. Itu namanya yakin. Atau kalau tidak bisa, ya fa'ilam takun tarah fa'innahu yarah. Anta butallah ka'annaka tarak, beribadalah, menyembahlah, mengabdilah kamu seolah-olah kamu melihat Allah Ta'ala. Jika kamu tidak bisa begitu, fa'ilam takun tarah, jika kamu tidak bisa seolah-olah melihat Allah, ya fa'innahu yarak, maka hendaklah kamu merasa diawasi terus oleh Tuhan. Wah, di internet itu banyak jebakan. Kadang-kadang orang itu ya ngejak videoan. Nggak taunya videoan, entah ngukur-ngukur apa gitu.
Jadi mau video gini, jangan berdosa. Cinta maunya apa orang-orang, tapi saya enggak jengkel, ya enggak mangkal, ya tidak. Nah, itu makanya orang di internet harus jeli langkahnya, segala sesuatu, dan harus selalu belajar. Saya ini nggak ngerti HP, ya, kadang nerima teleponnya nggak bisa. Ya diajari anak saya yang kecil itu, yang nomor 7. Nah, kalau nanti ada ibunya ya mungkin tambah lagi anak 5 lah paling sedikit. Disebar nanti di mana-mana untuk menindaklanjuti apa yang pernah dilakukan oleh para yai, para bunyai, sampai para Kanjeng Wali Songo, ya, sampai ya, Rasulullah. Dan insya Allah ta'ala orang yang getol dakwah itu rata-rata anak cucunya Rasulullah, walaupun tidak dipanggil Sayyid atau Habib atau Syarif Syarifah. Rata-rata yang melopori begitu tuh, dan sejak muda dimusuhi terus dengan wong-wong halus itu. Hanya orang nggak tahu, nggak bisa diceritakan. Nah, hanya untungnya Allah Ta'ala memberitahukan cara menghindar. Hati-hati ya, jangan sampai terjebak, ya, terutama dai-dai. Jadi kalau ada orang, saya ingin membuat video bugil ya, bagaimana, langsung aja ya, jangan diberi kesempatan, jadi langsung aja diapakan, diblokir aja, blokir. Soalnya nanti kalau dibiarkan, jangan dosa, ya. Dikira video apa, nggak tahunya video kukur-kukur apa gitu loh. Nah, setelah itu ngancam, bagaimana kalau tak sebar di Facebook, gitu. Saya nggak ngerti, karena opo ngejak berteman, ya nggak pernah saya itu pilih-pilih teman itu siapa saja. Ya orang sempakan toh, kotangan toh, semua saya terima. Itu saya. Karena saya itu ke Facebook ingin membuktikan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Memberikan kasih sayang, mengarahkan kepada kebaikan kepada alam semesta. Tidak hanya yang santri-santri saja, semua. Tapi kalau tidak hati-hati terjebak. Saya nggak bisa menghapus sebenarnya, spontan bisa menghapus. Jadi ada foto remeng-remeng gitu loh, nggak jelas. Entah apa itu, kukur-kukur punggung entah apa. Terus saya ditawari gini, tak sebarin nang Facebook ya lo. Bagaimana teman? Nah, tapi saya nggak mangkal, karena saya yakin orangnya di luar kesadaran. Yang salah ya saya, kurang jeli. Tapi dengan pengalaman seperti itu, jadi nggak usah dinasihati, jangan dosa. Nah, itu kan kalau sadar, orang nggak sadar ya, nggak mikir dosa. Jadi lucu ya, di internet itu. Jadi banyak pengalaman, nanti bisa untuk apa diberikan pada yang muda-muda itu, supaya jangan sampai begitu. Saya nggak bisa menghapus, ini gimana ini
Ya cara remeng gitu. Ya gak jelas itu apa itu. Yang kayak orang kukur-kukur gitu. Menggaruk-garuk. Saya sudah cegah. Jadi ada, sebenarnya ada dari atas. Saya menolak itu. Tidak enak. Ya banyak yang penting-penting mungkin bisa hilang. Padahal sedikit demi sedikit ngumpul kata-kata yang mikir. Ya, gitu. Jadi harus hati-hati ya Pak Yai, Pak Ustadz. Jadi ngeramut masyarakat harus hati-hati. Jangan dipandang orangnya nggak ngerti. Itu rekayasa orang-orang halus. Ingin menjatuhkan Ustadz Yai, mengadu domba Ustadz Yai dengan masyarakat, menjauhkan orang halus, sihir. Insya Allah asal kita itu benar-benar ya ingin masyarakatnya ini tidak disihir setan itu, insya Allah ditolong oleh Allah. Ayatnya ada, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Sadaqah. Jika kamu sekalian telah menolong Allah, menolong memperjuangkan agama Allah, yang sur niscaya Allah akan menolongkum kepada kamu sekalian, waisabit, dan Allah akan mengukuhkan agamakum terhadap telapak kaki kamu sekalian. Itu kata kiasan majas. Telapak kaki artinya pendirian. Menurut ulama, kira-kira begitu menurut ulama tafsir. Ya, kita lanjutkan. Sudah berapa menit? 17 menit. Insya Allah cukup. Arkanul imani, adapun pilar-pilar rukun-rukun iman adalah sitatun. Ada 6. Jadi 6 ini tidak boleh dikurangi. Kalau ingin disebut mukmin, mukminah. Lelaki yang beriman atau mukminah, perempuan yang beriman. Antukmina, hendaklah Anda meyakini, mengimani, membenarkan dengan sepenuh hati billahi, terhadap adanya Tuhan. Allah itu kalau dalam bahasa Inggris biasanya terjemah God. Tapi ada ulama tauhid itu, kalau tidak salah namanya siapa itu? Lupa saya. Saya dapat kiriman kitab dari Turki gratis. Kitabnya namanya Al-Iman wal Islam, Khalid Al-Baghdadi ya. Kalau tidak salah juga Mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsabandi. Menurut beliau itu lafal Allah tidak boleh disejajarkan dengan God. Kalau menurut saya boleh. Itu loh, saya yang mokong. Gak pinter yang mokong saya. Iya, bandel. Jadi God dengan Allah itu lain. Jadi, katanya begitu, makanya tidak boleh. Kalau Tuhan itu ya, apa saja. Tapi kalau Allah menunjuk satu, segala sesuatunya nggak ada yang kayak makhluk. Padahal sebutan Tuhan ini kadang bukan Allah ya sebut Tuhan. Mungkin gitu alasannya. Tapi kalau menurut saya boleh. Apalagi menurut Gus Dur tambah boleh. Ya.
Saya sejak kecil digembleng Nahdlatul Ulama. Hanya supaya nggak berdesakan. Ya, bagian jadi tentara NU tanpa label. Artinya tentara NU. Apa yang pernah saya terima didikan dari Nahdlatul Ulama, itu yang saya sebarkan. Seperti ngaji Safinah ini, ngajinya kitab-kitab pondok pesantren. Orang lain menganggap enteng. Nah, kalau menurut saya, ya enggak apa-apa. Dientengkan orang, yang penting tidak dientengkan Tuhan. Tuhan saja, Gus Dur gitu. Nah, pangeran, lah kan Tuhan. Kadang Allah gitu ya, gadek ta'ala, gadek subhan, ya biarkan. Mungkin syair tambah ta'ala nanti syairnya janggal. Itu kan etika sebenarnya. Kalau sebut Allah diberi azza wajal, subhanahu wa ta'ala atau ta'ala, Allah ta'ala, penghormatan. Beri ta'ala itu berarti memanggil bapak ya, jenenge Paijo. Gak langsung dipanggil Jo Paijo. Ya mesti Bapak Paijo. Etikanya itu. Subhanahu wa ta'ala, jalla jalalu. Nah itu biasanya itu. Tapi kalau orang NU itu tidak dipermasalahkan. Yang penting bukan perkara wajib atau haram. Yang wajib, yang ditinggalkan, yang haram dikerjakan lah. Kalau itu agak getol orangnya, agak ekstrim, itu salah ya. Tapi kalau seperti itu tadi, Gus Dur itu manggil Gusti Allah itu tidak pakai Gusti. Nah, Gusti itu etika bahasa Jawa atau Indonesia. Kalau etika Arab ya Maulana, Sayyiduna Maulana, itu Gusti. Bendoro bos. Gak pakai gitu-gituan ya, mungkin syair. Tapi saya kalau mendengarkan ulama kalau ceramah ya mesti menyebut Allah itu biasanya beri ta'ala, azza wajal, subhanahu wa ta'ala. Itu etika, tata kerama. Masa bapaknya di pakliknya omnya dipanggil om, nah ditambahi om siapa? Kalau bapaknya ya bapak siapa, kakek siapa? Kakek kan sapaan kehormatan. Tapi awal jambal aja kalau ya itu syair mungkin nggak ada. Kalau nanti tambahin Gusti Allah atau Allah Ta'ala mungkin syairnya janggal. Yang seperti gitu-gitu tuh di NU itu nggak perlu dipertentangkan. Pokoknya jangan yang haram dilanggar atau yang wajib tidak dikerjakan, baru agak getol. Walaupun begitu tidak ekstrim, karena ajaran Nahdlatul Ulama adalah ajaran sikap sosialnya, sikap pergaulannya dengan lingkungan itu adalah minimal 4 itu yang dikerjakan nanti. Pertama belajar adil. Ayatnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, i'dilu wa aqrabul taqwa. Shadaqal karim. Berlaku adillah kamu sekalian. Karena sesungguhnya keadilan adalah lebih dekat kepada takwa. Takwa itu kuncinya sukses, selamat dunia. Yang kedua moderat ya ketika perang Uhud. Rasulullah SAW menugaskan para sahabat di tempat-tempat penjagaan khusus. Ketika itu perang konon menang awal perang Uhud. Ketika orang-orang kafir sudah lari, hartanya rampasan banyak. Nah, karena
ditinggalkan, ada pos-pos yang ditinggalkan. Nah, ketika ditinggalkan itu diserang, waktu diserang kelabakan tentara Islam. Nah, tapi ya banyak yang tewas. Dan ketika itu para sahabat tidak dihukum oleh Rasulullah SAW. Jadi tidak dikenai hukuman, tidak dengan punishment pendekatannya. Malah dimintakan ampun kepada Allah Ta'ala. Tidak dialog. Kan tidak salah ada dalam surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Wa bima rahmatin minallahi linta lahum malakun tafaddan ghalidhal qalbi lahum faddu min khalik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Idza azamta tawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Karena kamu mendapat rahmat ya, kemauan baik Allah, good willing of God, kemauan baik Allah. Linta kamu bisa ramah mau kamu. Walaupun tafadhon, seandainya kamu kasar ya, keras. Walidul qalbi, budi pekertimu juga buruk. Lang fadul niscaya mereka para sahabat menjauh min kaulik dari sekeliling kamu. Artinya gak berani ikut ngaji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya nggak mau berteman kalau dihukum. Makanya moderat itu penting, toleran itu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini yang menunjukkan. Tafsir bisa dibuka. Ya, ayat ini. Ceritanya ini perang Uhud. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lahum fa'fu anhum, maka maafkan mereka. Wastaghfir lahum, mintakan ampun mereka kepada Allah. Wasyawirhum, ajak mereka dialog ya. Dialog, diskusi, sharing. Syawirhum fil amr, dalam urusan sesuatu, dalam suatu urusan, misalnya perang dan lain-lain. Faidzal jamta, apabila sudah mempunyai kebulatan tekad, tawakal, serahkanlah Allah. Jadi walaupun ada keputusan bulat, ya, tidak terlalu mengandalkan keputusan yang musyawarah itu, tapi mengandalkan wahyu. Jadi tergantung wahyu. Fatawakal, maka berserah dirilah kamu Allah pada Allah Ta'ala. Inna wa, sesungguhnya Allah adalah yuhibbu, menyintai al-mutawakkilin, terhadap orang-orang yang berserah diri. Menyintai itu biasa bisa berupa kalau mendoa dikabulkan, kalau terancam diselamatkan, terancam bahaya. Kalau dijatuhkan, ditolong. Lihat, enggak sampai jatuh, harga dirinya, namanya, dan lain sebagainya. Nah, tuh yang saya jajakan melalui Facebook dan YouTube. Video saya tadi belum saya revisi. Sudah 140. Ini 141 ini nanti. Dan insya Allah paling banyak video nanti saya. Nanti malah setengah jam saja. Supaya yang mendengarkan nggak bosan. Atau lebih sedikit dari setengah jam. Ini hanya masih dolanan ini. Nanti ditata, direvisi, di macam-macam lah. Sampai kalau bisa jangan ada yang salah, karena ini
Tujuannya nanti sambil mengajarkan anak saya, kalau kedahuluan saya mati, anak saya belum sempat, yang kecil terutama, masih TK. Tapi saya berencana minimal kepingin punya anak 5 lagi. Ya ini apa payu suwe. Ya tuwek tapi kelihatan masih muda. Karena apa? Yaitu anak 4 kuliah. Satu di SMP, satu di TK, yang satu sudah berumah tangga. Facebookan aja saya itu. Siang malam. Ini belum berhenti Facebookan. Ya kadang-kadang saya matikan. Ya. Kalau saya keluar agak lama. Kalau keluar enggak lama ya tetap hidup. Waktunya sholat hidup. Tapi saya tinggal. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan. Antuk minabila, pertama Anda harus ya membenarkan sepenuh hati, namanya beriman. Meyakini, mempercayai, beriman, menjadikan akidah bahwa Allah itu ada, malaikati, dan Allah juga punya para malaikat, para malak, wa kutubi, dan Allah juga punya kitab-kitab di samping Al-Quran. Ada Taurat, mungkin Taurat itu sebutannya juga dalam bahasa Indonesia Perjanjian Lama. Ada Injil, mungkin sebutannya Perjanjian Baru, Al-Adul Jadid. Kalau bahasa Arabnya Taurat mungkin disebut Al-Adul Qadim, Perjanjian Lama. Mungkin gitu ya, nggak ngerti ya. Saya dengar ada gitu. Terus adalah Zabur, ada lagi Zabur. Dan masih banyak lagi kitab-kitab yang diberikan. Ada para nabi kan nggak disebutkan dalam Al-Quran. Dan Nabi Ibrahim berupa ya kitab. Warusuli, dan percaya adanya rasul-rasul, ya rasul dari jenis manusia dan malaikat. Malaikat itu rasul. Bukan Allah Ta'ala butuh pada rasul, pada malaikat, pada para nabi. Itu menunjukkan kekuasaannya, barangkali begitu. Allah nggak butuh sama siapapun. Wabil yaumi, dan percaya nanti itu ada suatu hari al-akhir yang disebut hari akhir, hari kiamat. Dom day, the day of judgment, the judgment day. The day of judgment atau the judgment day, hari perhitungan. Pertanggungjawaban apa saja yang kita kerjakan di dunia. Makanya harus hati-hati kalau lebih-lebih kalau sudah di Facebook. Sulit hilangnya itu, bahkan bisa menyebar tidak karu-karuan kalau salah. Nah, makanya kalau bisa terus diteliti, direvisi, terus diteliti, direvisi. Jangan-jangan dibagikan orang, belum kita revisi, bisa menyesatkan. Makanya di samping terus bikin video, juga saya akan setiap hari berusaha merevisi. Karena sudah banyak itu, 141 ini video saya. Saya masih belajaran juga. Percaya bahwa besok ada hari kiamat. Ya, namanya banyak. Yaumul Qiyamah, Al-Yaumul Akhir, Yaumul Taghabun, nah, Yaumul Hisab, Yaumuddin, namanya hari kiamat. Ditanya macam-macam. Wabil qadari, dan percaya terhadap qadar, ya, kepastian. Khairihi, jadi adanya peristiwa ya yang baik, wasari, dan adanya sesuatu yang jelek, semua itu minallah, atas kehendak dan
kekuasaan Allah Ta'ala. Faslun, ini adalah pasal. Wah, ini mengomentari pada rukun Islam. Wa makna la ilaha illallah, adapun pengertian lafal la ilaha illallah itu disebut kalimat ikhlas. Bukan kalam ikhlas, kalimat. Padahal kalimat itu kata. Nih. Kalimat ikhlas atau kalimat tauhid. Karena di sini pengisahan terhadap Tuhan Allah. Adalah lama Buddha. Ilah artinya di sini ma'bud, sembahan yang diibadahi, yang ditaati, ma'bud. Bihakin, truly, really, secara benar. Fil wujudi, di dalam adanya, illallah. Jadi sama sekali tidak ada yang disebut Tuhan itu. Menurut arti yang sesungguhnya. Jadi bihakin artinya secara hakikat, secara sejatinya, menurut yang sesungguhnya, really, truly. But Allah, hanya Allah. Jadi no God, no Lord, tidak ada Tuhan. But Allah, kecuali Allah. No God, sama sekali. Lafaz la namanya la nafi jenis. Kalau masuk dalam kalimat isim, kata benda, maka menyediakan seluruh jenisnya. Namanya lam nafi jenis. Lam menolak jenis, seluruh jenis. Seluruh jenis apa saja yang disebut Tuhan, bukan Tuhan. Maksudnya begitu. Illallah. Saya cuma membaca loh ya. Jangan dikira saya mendiskreditkan pihak-pihak tertentu. Tidak sama sekali. Saya sayang terhadap siapapun. Kalau nggak sayang untuk apa? Saya ke Facebook. Saya ke Facebook itu bayar. Bayar tagihan listrik. Ya, paling murah ya 370 sebulan. Juga tagihan Indium Wifi. Paling murah ya segitu. Kalau dulu malah pernah 490 satu bulan. Tiap bulan tuh bayar. Nggak ada yang bayari saya ini. Saya tentara Tuhan, relawan Tuhan. Ingin menolong agama Tuhan. Supaya saya diampuni oleh Tuhan. Mungkin orang sedunia ini tidak ada yang dosanya seperti saya. Karena itu saya harus jangan seperti orang lain. Dosanya tidak banyak. Saya dosanya banyak. Maka ini di Facebook belum tidur ini. Sejak kemarin. Pagi kemarin. Di Facebook terus. Di samping itu, video nanti ketika saya kedaulan meninggal, anak saya bisa belajar. Juga teman-teman. Terutama yang kecil itu loh, yang saya siapkan video ini. Jadi harus khatam kitab-kitab itu dalam video. Wah, sudah 38 ini harus. Tapi ini sudah selesai kok rukun iman. Nah, sekarang saya akan mengomentari dari kitab Syarah. Kitab Syarah namanya Sahih Muslim Bisyarhil Imam Nawawi. Jadi teks aslinya atau matan naskah asli namanya kitab Sahih Muslim. Jadi kumpulan hadis sahih, hadis legal yang dikumpulkan oleh Imam Muslim, ya. Kemudian diberi komentar atau syarah oleh imamnya, para ulama, para kiai, bukan para ulama, para alim. Ada para, tidak boleh ulama. Tapi kalau ulama dianggap bentuk tunggal dalam bahasa Indonesia ya boleh. Para ulama. Tapi dalam bahasa Arab ulama artinya bentuk jamak, plural dari alim. Nah, kalau di dalam kamus besar bahasa Indonesia KBBI,
Ulama itu jamaknya alim ya, nggak boleh para, ya para alim gitu aja. Kalau sudah ulama nggak usah para. Nah ini kadang double ya. Yang legal itu tidak benar. Legal itu adjektif kata sifat, artinya yang sah. Kalau yang ya nggak sah legal, ya yang legalitas. Legal itu adjektif kata sifat. Coba tambah yang double. Itu harus teliti. Setiap kata harus tahu definisi secara logat dan secara istilah. Kalau memang berlaku dalam istilah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Hadasani. Nah ini dari siapa ini? Sahabat Abdullah bin Umar. Putranya Sayyidina Umar. Ya, adiknya permaisuri Rasulullah Sayyidah Khadijah. Beliau bercerita, qala hadasani abi, ayahku pernah bercerita atau mengatakan kepadaku. Ayahku Umar bin Khattab, yaitu ayahku Khalifah Umar bin Al-Khattab. Qala, beliau berkata, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika saya sedang duduk bersama dengan Rasulullah SAW, data yaumin, pada suatu hari, itulah tiba-tiba muncul alaina, pada kita para sahabat, siapa rajulun, seorang lelaki, sadidu bayadi syabi, yang pakaiannya putih sangat putih, sadidu sawadi syari, rambut beliau itu sangat hitam legam, la yura alaihi atharis safar, yang tidak terlihat bahwa beliau itu habis melakukan traveling, bepergian. Wala ya'rifu minna ahadun, tapi anehnya satu saja orang di antara kita para sahabat yang mengenal beliau. Kata jalasa, sehingga beliau duduk ila Nabi, di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu. Fasnada, kemudian beliau menyandarkan rukbatahi, kedua lutut beliau, ila rukbatahi, kepada lutut dua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wawadoa, dan beliau meletakkan kafai, terhadap dua telapak tangan beliau, ala fakidai, pada paha dua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqala, dan dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni, ya, kabarkanlah kepada saya anil Islam, tentang Islam. Maksudnya, tolong saya diberitahu apa, tolong dijawab apa Islam. Faqala, maka menjawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu, adapun Islam adalah antasada, hendaklah anda bersaksi, an, sesungguhnya keadaan adalah la ilaha, sama sekali tidak ada satupun Tuhan menurut sejatinya illallah, kecuali Allah, wa anna Muhammad, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah, messenger of Allah, pesuruh Allah. Nomor 2, wa tuqima sholat, dan hendaklah anda menegakkan sholat. Wa tu'tiya zakat, dan anda hendaklah membayar zakat, mendatangi zakat, membayar zakat. Wa tasuma, dan hendaklah anda berpuasa Ramadan, ya, sebulan penuh bulan Ramadan. Wa tahujja, dan hendaklah anda pergi haji al-baita, kepada Baitullah di Mekah. Ini statota yang demikian itu jika anda mampu ilahi, kepada Baitullah, apanya, sabilan, jalannya. Kola, jadi pendatang itu, strangeman, orang asing itu, warib sodakta, benar kamu Muhammad. Fajibna, maka heran, kami heran, kata Sayyidina Umar cerita kepada putranya. Lalu kepadanya, ya selalu, ya, dia bertanya kepada Nabi Muhammad, wa yusadiku, dan membenarkan kepada beliau. Wa walam bisawab. Ya, kira-kira ini jelas hadisnya Sahih riwayatnya Muslim. Ini masih bisa dibuat dari rukunnya Islam, ya,
Nah, ini tadi masuk Islam ya, belum rukunnya iman. Ya, dibaca sedikit lagi. Kola kola pendatang itu tadi berkata, fa'abirni anil iman. Nah, sekarang tunjukkanlah, kabarkanlah kepada saya apa iman itu. Kola Rasulullah SAW menjawab, antumina adalah Anda membenarkan dengan sepenuh hati, mengimani billahi terhadap adanya Allah, wa malaikati dan adanya para malak atau malaikat dua, wa kutubi dan Allah Ta'ala itu punya kitab-kitab ya, wa rusuli dan punya rusul-rusul, wal yaumil akhiri. Nah, ini yang kelima, harus percaya adanya hari akhir, hari kiamat. Wa tu'mina dan Anda hendaklah percaya, membenarkan dengan sebulat sepenuh hati bil qadari terhadap adanya kepastian, ketentuan. Khairi ya, kepastian yang baik, wasari dan kepastian yang jelek. Kola penanya itu berkata, sodakta, benar kamu. Nah, kola benar. Fabini sekarang, nah ini mesisan ya, ditambah sekalian. Fabini maka kabarkanlah kepada saya anil ihsan, tentang apa ihsan. Ihsan cara logat ya tindakan baik. Ya. Tapi di sini ihsan ya seperti ini jadinya. Kalau Rasulullah menjawab, sallallahu alaihi wasallam, para kalian, anta Buddha adalah Anda beribadah atau menyembah Allah terhadap Allah, karena seolah-olah Anda adalah taro, melihat. Anda melihat itu terhadap Allah. Fa'ilam takun, apabila Anda tidak bisa taruh, ya, walam takun, apabila adanya Anda, walam takun, apabila Anda tidak ada taruh, artinya apabila Anda tidak bisa melihatnya, seolah-olah melihatnya, wa innahu yara, maka yakinilah bahwa sesungguhnya Allah mengawasi terus, melihat kamu. Kalau berkata penanya tadi, Pak, nah, dan seterusnya. Saya kira sampai di sini, nanti kehabisan nggak jadi video nanti. Ya, kehabisan memori nggak? Soalnya dipakai anak saya game-game terus. Yang anak ketujuh. Wa alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Amin. Demikian apa yang bisa saya bagikan tentang rukun-rukun iman atau pilar-pilar iman. Ada 6 tadi, semoga salah pilarnya bakal Allah Ta'ala ampuni, dan yang benarnya akan Allah Ta'ala berkati. Kita tutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq li aqwamit thariq. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ala kulli khali wa ni'mah, wa nakhussu khususan ala ni'matil imani wal islam wal ihsan ila yaumil qiyamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.